Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan penilaian atas naskah akademik, rumusan draft, rancangan undang-undang HIP dan catatan rapat Badan Legislasi DPR RI dalam pengambilan keputusan atas penyusunan RUU HIP tanggal 2 April 2020, serta dengan mencermati dinamika yang terjadi dalam masyarakat, PBNU menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Rancangan Undang-Undang HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers kita bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal rancangan undang-undang HIP yang polemis. 3. Tidak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk perluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Pancasila sebagai filosofis, groundwork, dan state fundamental norm merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional. Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, maka jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik, legislative review. Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah rancangan undang-undang sistem perekonomian nasional sebagai undang-undang payung umbrella yang secara jelas dimandatkan oleh pasal 33 ayat 5 Undang Dasar 1945. 4. Di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik yang dapat menimbulkan krisis politik, memecah belah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional. 5. Sebaiknya proses legislasi rancangan undang-undang HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional. Sekian, Jakarta, 24 Syawal 1441 atau 16 Juni 2020. Pada tahun 1983, ketika pemerintah Orde Baru mengharuskan semua organisasi masyarakat menggunakan azas Pancasila, Kiai Azad yang punya hubungan baik dengan Presiden Soeharto langsung mempertanyakan kebijakan ini kepada sang presiden. Setelah tahu alasan dikeluarkannya kebijakan ini, Kiai Azad mempelopori istihad politik untuk menerima Pancasila sebagai asas semua organisasi di Indonesia, termasuk NU. Ya, ada latar belakangnya itu kan. Mungkin banyak orang tahu bahwa Pak Harto sebagai penguasa Orde Baru itu ingin memaksakan menjadikan Pancasila ini seolah-olah ingin jadi agama gitu. Maka pada suatu saat Kiai Azad datang sendirian ke istana. Datang ke istana dengan menanyakan ini. Apa maunya Pak Harto ini? Apakah mau Pak Harto ingin menjadikan Pancasila ini sebagai agama sehingga Islam tidak ada, Kristen tidak ada, Buddha tidak ada, atau bagaimana maunya? Kalau gitu yang dimaksud Pak Harto, hubungan kami sampai saat ini. Lalu Pak Harto menjawab, enggak Kiai, bukan. Agama itu adalah pegangan kita dalam menjalani kehidupan, sementara Pancasila adalah pegangan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu jawabannya Pak Harto. Setelah itu pulang dari Jakarta, Kiai Azad mengatakan kalau seperti itu kita positif akan mengadakan Munas Alim Ulama tahun 83 itu, ya kan? Itu merupakan Munas Alim Ulama yang paling bersejarah. Sehingga dalam penutupan Munas itu ada komentar dari Kiai Ahmad Siddiq yang sangat menarik. Kiai Ahmad Siddiq mengatakan andai kata Kiai Azad itu tidak punya amal soleh lain kecuali sukses Munas ini, itu sudah cukup menjadi bekalnya hidup di akhirat katanya.
Kenapa demikian? Karena sukses Monas ini tidak hanya dapat menyelamatkan NU yang pada saat itu hampir porak-poranda, tetapi juga bisa menyelamatkan NKRI ini. Sebagai ulama dan tokoh NU yang kerap hadir sebagai penyelamat NU di kala menghadapi situasi-situasi kritis, Kiai Azad Samsul Arifin juga sangat dicintai warga NU karena selalu bersikap baik kepada siapapun, termasuk kepada pihak-pihak yang berbeda pendapat dengannya.